Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kali ini kita akan membahas lembaga keuangan, bukan bank sentral, dan otoritas jasa keuangan. Lanjut ya. Nih, yang pertama adalah pengertian bank. Istilah bank bukan merupakan kata yang asing. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya pembayaran, penagihan, atau tempat penyimpanan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya ada fungsi bank. Fungsi bank ialah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai financial intermediary. Lanjut ya guys. Nih, ini ada jenis-jenis bank. Yang pertama adalah jenis bank dari fungsinya, yang kedua dari kepemilikan, yang ketiga ada bank dari status, yang keempat ada jenis bank dari penentuan harga. Lanjut aja ya. Kita akan menjelaskan jenis bank dari fungsi. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua bank umum, yang ketiga bank perkreditan rakyat atau BPR. Yang kedua ada bank dari kepemilikan. Pertama, bank milik negara atau pemerintah, yang kedua bank milik swasta nasional, yang ketiga bank milik asing, yang keempat bank campuran. Selanjutnya yang ketiga ada jenis bank dari status. Ada dua, yaitu bank devisa dan yang kedua ada bank non-devisa. Yang keempat ada jenis bank dari penentuan harga. Ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Ini aku akan jelasin bank sentral. Pengertian bank sentral. Sebelum membahas mengenai bank sentral, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari bank terlebih dahulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank dapat diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada tujuan atau fungsi Bank Sentral Bank Indonesia. Seperti yang telah disebutkan di atas, tujuan atau fungsi Bank Sentral atau Bank Indonesia yang utama adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu yang pertama ada kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin dalam kestabilan tingkat inflasi di Indonesia. Yang kedua ada kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin dalam nilai tukar mata uang asing atau kurs. Selanjutnya ada tugas Bank Sentral di Indonesia, ada 3. Nah, tugasnya itu yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang ketiga mengatur dan mengawasi perbankan. Terus ada wewenang Bank Indonesia. Yang pertama, wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, wewenang yang berkaitan dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, ada wewenang Bank Sentral yang berkaitan dengan tugas mengatur dan mengawasi bank. Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh Deputi Gubernur Senior sebagai wakilnya, serta sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 Deputi Gubernur. Masa jabatan yang berlaku bagi Dewan Gubernur adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Deputi Gubernur yang diusulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Meskipun diangkat oleh Presiden, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana, kejahatan,
tidak dapat hadir secara fisik selama jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan dan dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur atau berhalangan tetap. Oke, selanjutnya ini ada keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank atau yang disingkat LKBB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan aktivitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai investasi di berbagai perusahaan. Nih, ada fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pemberian modal. Yang kedua, mengumpulkan dana. Yang ketiga, mendorong perkembangan perekonomian pasar uang dan pasar modal. Yang keempat, ada menjadi perantara. Yang kelima, ada mencari tenaga ahli. Yang keenam, ada membuka kegiatan lain. Langsung ya, ini ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Ada 5 ding. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam, yang kedua penggadaian, yang ketiga perusahaan dana pensiun, yang keempat perusahaan leasing, yang kelima perusahaan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, di sini saya akan menjelaskan OJK ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ini adalah dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ini selanjutnya ada nilai-nilai Otoritas Jasa Keuangan OJK. Ini menurut integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan otoritas organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua ada profesionalisme, bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga ada sinergi, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Nah, yang keempat ada inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Nah, yang terakhir ada visioner, memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan forward looking serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Thank you guys, mungkin hanya ini yang dapat aku sampaikan mengenai materi lembaga keuangan bank ini. Kalau ada salah kata atau penyampaiannya kecepatan atau kayak gimana, aku mohon maaf ya. Thank you, see you.